Oke, shalom, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Immanuel Kant yang sudah saya baca 2 hari yang lalu. Nah, Immanuel Kant di sini adalah seorang filsuf kritisisme. Nah, untuk sebelumnya kita sudah membahas René Descartes, ada David Hume. Nah, René Descartes di sini adalah dia memiliki suatu paham hanya cukup beriman saja. Saya percaya hal itu tidak masuk akal bagi dia juga. Nah, terus kalau yang untuk David Hume di sini, dia hanya mempercayai empirisme dan dia sangat memberikan pengaruh pada orang-orang di Inggris waktu itu, yaitu pengaruh skeptis. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Immanuel Kant. Immanuel Kant di sini dia memiliki seorang filosof yang kritisisme, di mana untuk beberapa abad sebelumnya ada beberapa filosof, baik itu dari empiris, baik itu dari Faith Without atau René Descartes. Nama lainnya dia hanya menghayal saja, begitu, atau menghayal takayul itu. Nah, Immanuel Kant di sini memiliki seorang yang filosof yang memiliki kritisisme yang luar biasa, karena dia memiliki 3 karya, baik itu dari kritisisme pertimbangan maupun murni, dan ada satu lagi karya yang dia buat. Nah, seorang filsuf di sini dia harus memiliki yang namanya kritis, karena sebagai seorang filosof kita harus mengerti bahkan kritis tentang apapun yang kita gambarkan atau konsepkan, karena Immanuel Kant di sini merupakan suatu filosof yang memiliki kritis yang luar biasa, baik dalam apapun saja. Mengapa dia tidak setuju dengan David Hume? Karena jika Tuhan hanya dilihat secara subjektif, memang kenyataannya kita tidak bisa lihat. Tapi kalau memang kita yang udah percaya dan kita udah pernah ketemu Tuhan, so what? Berarti kita percaya memang adanya Tuhan, tapi mungkin selama ini David Hume tidak merasakan kehadiran Tuhan yang membuat dia tidak percaya adanya Tuhan, karena memang Tuhan ya memang tidak kelihatan, tapi kalau kita yakini pasti Tuhan akan akan kita lihat dengan real. Nah, namun David Hume tetap menggunakan ilmu logikanya bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada, subjektif, dan dia hanya indrawi. Apa yang dia lihat, ya sudah yang dia lihat kenyataannya. Sedangkan seorang ilmuwan atau filosof, dia harus kritis juga. Kita nggak harus objektif, kita harus memiliki menurut Immanuel Kant di sini ya, bahwa dia harus kritis, bahkan bukan subjektif ya, tapi dia lebih kepada kritisisme. Selain hanya kritisisme di sini, dia juga harus memiliki suatu gambaran, karena seorang filsuf dia harus membangun suatu hal dari hasil penelitiannya yang membuat orang itu percaya bahwa oh ya, kritis itu perlu. Sebagai seorang filsuf, kita harus menghasilkan karya-karya, dan paham kritisisme ini yang membuat orang juga pasti akan kritis dengan apapun juga, baik itu dari segi agama maupun apapun, baik dari segi hukum maupun apapun yang berhubungan mengenai agama, hukum, sosial, bahkan antropologi sekaligus. Nah, ini yang membuat dia menjadi seorang filsuf pada masanya yang dominan kepada kritisisme, bahwa dari konsepnya, pemikirannya, dan apa yang dia kritisi yang dapat menghasilkan suatu karya yang luar biasa di masanya pada waktu itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.